Oke, lanjut ya. Ini long question ke-9, episode ke-9. Dari Yanto, Smart Student Yanto. Yanto. Tuh. Oke. Dia nanya, Kobil, kok bisa SAT-nya 120 lebih ya? Caranya gimana tuh? Aku aja masih 100 kurang dan sudah semester 6, bentar lagi mau skripsi. Terus jam sosnya Kobil, kok bisa lebih dari 30 jam? Ikutan apa aja Kobil? Aku aja sekarang masih nyari biar bisa sampai minimal 30. Tips dong Kobil, aku juga mau jadi smart student juga nih. Oke, thank you Yanto buat pertanyaannya ya. Yes. Ya, tepuk tangan buat Yanto yang mau belajar ya. Ya, kamu berarti semester 6, wah semester 6 berarti kan kalau gitu mah harus banyak ikut acara sih. Tapi kan udah enrichment ya semester 6 ya. Iya. Tidak enrichment ya, kamu harus bagi waktu lah gitu. Untuk dapetin SAT-nya menjadi 120 poin, caranya aku ya kan kalau misalnya jujur aja ya semester 1 udah lebih dari 120 semester 1. Karena apa? Karena aku tahu kan itu kan syarat kita untuk lulus aja. Betul. Nah, ya aku coba kejar dari sekarang sih. Kalau misalnya aku kemarin 2021 2022 kan online setahun ada WB apapun, aku coba tuh double device ya, triple device ya gitu. Untuk apa? Untuk dapat di jam sosnya, jam sos SAT-nya gitu kan. Tapi ada juga yang offline. Kalau sekarang kan offline ya, sekarang seminar itu kamu ikutin lah seminarnya dari awal hingga akhir gitu. Awal daftar absen, terus akhirnya yang lupa absen juga. Nah, sama kalau untuk jam sos lebih dari 30 karena aku dulu pas masih semester awal aku jadi bukan asisten dosen ya, lebih condong ke ini kan pandemi. Dosen-dosen itu kan ada bukan acara sih, follow up rutin lah dari pihak kampus, di mana dosen itu presentasi PPT-nya ke sesama dosen. Nah, aku jadi moderatornya. Kemarin dikasih kesempatan gitu. Aku masih ingat Prof. Pak Harjanto, gue salah Pak Harjanto di BINUS Jakarta gitu, yang kasih kesempatan untuk aku kan. Nah, taunya dari mana Pak Harjanto-nya? Aku dapat referral dari teman aku namanya Natasha, ada di BINUS Jakarta juga, di Tanah Sultan Kemanggisan. Natasha tahu dari aku dari mana? Ya dia taunya sih gara-gara FYP, gue sering aktif ya. Terus dia bilang, ya udahlah, ini mau bantu lah, ya udah aku bantuin gitu. Kan masih online juga kan jadi moderator. Rekap PPT-nya, aku yang share screening PPT-nya si dosen itu yang ngomong, aku bilang ya selanjutnya kita bakal masuk ke sesi selanjutnya dengan dosen atas nama ini, dipersilakan untuk presentasi. Itu lewat Zoom tuh, lewat online gitu. Berapa ya? 20-30 menit ya satu dosen gitu kan, dari pagi sampai siang lanjut sore. Itu bukan kebetulan sih. Kan kita kan udah dapat jadwal ini kan, jadwal kuliah pasti kan? Iya. Betul. Dalam satu semester lah ya. Iya. Satu semester itu kita dari jam berapa sampai jam berapa kuliahnya. Iya. Nah, itu kan aku udah tahu jadwalnya. Kalau misalnya aku ingat 9.20 sampai 11 ada tuh jamnya kan. Kita kalau kami kan di BINUS kan jam 9.20 yang mulanya, selesai jam 11. Ya udah, itu kan aku berarti kabarin ke Pak Haryanto-nya sama ke Natasha-nya. Aku bisanya cuma bisa jam 12 karena jam 9 sampai 11 ya aku masih kelas nih, masih kuliah di Zoom. Nah, di situ makanya harus kita pinter-pinter bagi waktu gitu. Udah tahu kalau misalnya pagi sampai siang, jam 9 sampai jam 11 udah kuliah, ya jangan kita ambil, kita kasih yang ke yang lain aja. Nah, itu kemarin dapatin jam sosnya. Terus kalau misalnya dapat jam sos juga dari TFI, dari nanam pohon atau ada yang pernah juga cat trotoar ya kalau di Sumbangisan. Terus juga sekarang ada juga buat video learning deh, video pembelajaran kalau nggak salah. Yang video itu kita upload, kita buat proposal ada juga. Tapi aku nggak aku jalanin sih, aku cuma dengar dari teman aku aja yang jalanin gitu untuk dapetin jam sosnya. Itu kalau memang udah darurat banget, nggak ada kegiatan ini volunteer gitu kan. Nah, ya gitu sih untuk dapetin jam sos sama SAT-nya. Terus jangan lupa juga untuk dapat SAT-nya biar gede itu ikuti acara internasional kan. BINUS Week ya, BINUS Week, International Week, terus BINUS apa lagi ya?
biasanya ada setahun sekali event apa gitu pokoknya setiap kampus rektor kita itu datangi pembicara dari luar negeri kan pakai bahasa Inggris. Nah kamu ikutilah ya, walaupun nggak ngerti ya kamu hargain lah minimal ya, hadir di situ ya, bukan datang absen terus pergi kemana gitu nggak tahu kan. Itu dia. Terus chat sama teman, udah absen belum? Nah Itu itu dia. tuh macam mana tuh, Banyak nggak yang kayak gitu, banyak nggak? banyak atau enggak? Nah. Banyak. Tapi ya, jangan ikutin. jangan ditiru ya, jangan ditiru kan, kurang bijak lah teman aku. Emang S1 penting, Iya. cuman Ya lu harus hargain orang juga lah. Nah. Dia udah nyempati waktu pakai bahasa Malaysia lah, pakai bahasa Inggris kan atau lebih Singapura. penting buat dengerin materinya juga, betul. Iya benar, ini materinya. Dan jangan salahin kayak pembicaranya gak seru atau enggak. Apa ya, lu yang nentuin respon lu sebenarnya. Lu gak bisa nyalain orang, respon lu kayak gimana. Kalau respon lu memang oh dia pembicara gini, udah tau kayak gini, ya udah kita atur respon kita, bukan kita atur dia, karena kan di luar kendali. Yang dalam kendali kita respon kita. Kalau kita dia ngajarnya udah misalnya bikin ngantuk atau apa, ya udah kita harus tetap apa ya, harus tetap fokus lah. Kalau aku WC, kadang kan WC cuci muka biar segar, terus balik lagi, tetap lagi fokus gitu. Nah, ya jangan sampai ini sih, jangan sampai yang menurut kamu itu hal sepele kan S1 sampai jam sos banyak orang bilang sepele lah, bisa lah gitu ya, jam 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak ada ngapa-ngapain kan. Ada tuh teman kita tuh, terus ditanya teman dosennya, kamu ngapain aja selama ini? Ya kuliah lah Pak. Lah kok S1-nya sampai jam sosnya belum memenuhi standar? Ya Pak, habis gimana Pak, sibuk kuliah Pak? Nah sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya. Walaupun sibuk kuliah pun pasti ada jamnya kan, dari jam berapa sampai berapa kuliah, dan acaranya pun nggak selalu di jam kuliah lah. Biasanya acara tuh pasti ada senggang waktunya gitu. Kalau acara offline-nya seminar gitu. Nah gitu ya buat Yanto ya. Jadi kamu semester 6 sekarang ya harus cepat ya, capailah S1-nya 120 poin, jam selesai jam 5.30 gitu. Lagian S1 kan, S1 Jamsos kan bagian dari kuliah ya. Kalau dia sibuk kuliah kan berarti harusnya sibuk Ya. beresin ini ya. Benar, betul. Nah itu makanya. Ya itu bagian dari kuliah, benar tuh. Bagian dari kuliah. Jadi kita harus apa ya? Ya harus tahulah prioritasnya kayak gimana. Jangan sampai yang apa ya? Ini loh ada pepatah gitu. Yang menghancurkan kita tuh bukan apa yang kita takutin, tapi terkadang yang menghancurkan kita itu adalah apa yang kita remehin. Jadi jangan dianggap remeh tuh, walaupun terlihat sepele, tapi kan itu takutnya mungkin sekarang nggak terasa, nanti nih, nah semester 6, semester 7, semester 8 nggak terasa tuh, kayak gimana kamu bingung, padahal udah mau lulus, tapi gara-gara hal yang udah harusnya jadi SOP, jadi KPI-nya student, mahasiswa, misalnya di kampus ya, kamu nggak itu ya dosen nggak bisa apa-apa gitu. Masa ngulang lagi mah bayar lagi, kasihan lah orang tua, masa bayar uang kuliah yang harusnya udah dibayar, lu minta orang tua bayar lagi kan? Itu kan biaya lagi, kasihan. Jangan, lu harus dewasa lah. Apalagi kalau udah mau apa ya? Kan dia masuknya umur berapa? 18 ya? Iya. 19, nah udah kepala dua. Kalau umur 20, nah udah harus sadar lah mana yang harus kita kerjain, mana yang mungkin mau gak mau. Kalau misalnya kamu harus S1 120 jam 30, kalau teman ajak nongkrong atau apa, tapi ada acara, kalau misalnya ikut webinar lah di kampus, saran aku sih ya ikut webinar aja, karena temen lu bukan yang kasih jamsos, bukan S1. Masa temen transfer ke S1 mana bisa? Lu coba cek di Binus Mobile itu, Binus Bimob Student, mana bisa transfer gitu untuk jamsos sama S1. Jadi jangan lupa dikerjain aja lah, sama jangan lupa apa ya, bangun hubungannya baik juga dengan dosennya, dengan teman kita. Itu ya semua jawab ya si Yanto. Nah, Yanto. Lanjut.